Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aurelia Fitri Agustin, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang sosial budaya. Sosial budaya adalah ancaman yang mengarah pada kegiatan sosial budaya. Misalnya, masyarakat itu lebih suka budaya luar kayak budaya Korea, Jepang dibandingkan dengan budaya sendiri. Contohnya, kayak maksudnya ide-ide yang tidak sesuai norma sosial budaya. Terus yang kedua itu normalisasi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma sosial budaya. Ketiga, adanya diskriminasi ras, agama, suku, dan golongan. Yang terakhir ada budaya toleransi. Itu tadi yang bisa saya jelaskan. Barangkali teman-teman ada yang mau tanya. Aku mau tanya dong, gimana sih caranya menghadapi ancaman sosial budaya itu? Caranya yaitu kita bisa menguasai pengetahuan dan teknologi di dalamnya dengan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, terus memperkuat budaya dan wawasan setara pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, menyaring budaya luar Indonesia menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah akan menjelaskan apa itu ideologi. Ancaman ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara atau suatu negara. Ideologi merupakan suatu gagasan aliran pikiran dari negara luar atau masuknya ide pemikiran dari negara luar ke negara Indonesia. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan fasisme. Dan beberapa terakhir ideologi yang berbasis agama. Serta semakin banyak mudah diterima daerah globalisasi tidak jarang. Hal ini mengubah pikiran masyarakat untuk masuk ke dalam ideologi tersebut. Berikut ini berbagai aliran ideologi meliputi yaitu dari liberalisme, sosialisme, fasisme, feminisme, dan bisa merusak etika moral bangsa. Kawan-kawan di sini ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Apa fungsi ideologi bagi negara? Fungsi ideologi bagi negara yaitu untuk mengatur tingkah laku kehidupan bermasyarakat agar tertata dan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi merupakan segala jenis usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Kawan-kawan di sini ada yang mau tanya? Sebutkan contoh ancaman pada bidang ekonomi. Contoh ancaman-ancaman di bidang ekonomi, inflasi, pengangguran, dan infrastruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gelbita Triansyah mau menyampaikan ancaman politik. Kurang kuat undang-undang satu negara bisa menyebabkan negara tersebut diledakkan oleh negara lain. Bung Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena menjadi penjajah daripada perjuanganmu akan lebih sulit jika perjuangan di sana sendiri. Ancaman dari luar memang selalu ada, namun biasanya lebih mudah diintegrasikan dan masyarakat akan mudah komunikasi untuk melawannya. Dan jauh lebih sulit justru ancaman yang datang dari dalam. Berikut adalah beberapa contohnya: semacam perang saudara, pendekatan senjata. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh satu negara yang melakukan politik dinasti atau Lord Death politik
politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering menggunakan negara lain. Dari itu aja yang saya bisa berikan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Berikanlah contoh dari ancaman di bidang politik. Bidang politik ada politik uang, politik oligarki, intervensi dari negara asing dan dari negara luar, kurangnya dari hukum dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Maulana Putra, absen 1. Di sini saya akan menyampaikan bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, agresi dan invasi. Suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, pelanggaran wilayah. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Yang ketiga, sabotase dan spionase. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi oleh segenap bangsa Indonesia. Yang keempat, aksi teror. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dan cara menerbitkan rasa ketakutan yang berlebih hingga menimbulkan korban tanpa mengenal rasa berkemanusiaan. Yang kelima, ancaman keamanan laut dan udara. Kondisi geografis Indonesia meliputi wilayah perairan dan udara yang bisa dilalui transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Yang keenam, konflik komunal. Konflik komunal adalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antar kelompok masyarakat itu sendiri. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, sistem pertahanan rakyat semesta, Sinham Karta, pada hakikatnya adalah bentuk segala upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Dalam buku Din Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5. Di sini juga saya sampaikan tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Mungkin ada yang bertanya. Ya, Silakan. pasal berapakah yang mengandung unsur di bidang pertahanan? Pasal 30 ayat 1 sampai 5. Terima kasih.